Oke, nah ini adalah materi kita di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang kemarin ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 sudah dikuasai ya. Di pertemuan kelima dan keempat kita sudah mempelajari dua teknik yang lain ya untuk mencari distribusi dari fungsi random variable, yaitu teknik CDF dan teknik transformasi ya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan ke teknik MGF dulu sebelum ke sampling distribution ya. Oke. Nah, untuk teknik MGF ini di pertemuan pada saat kalian belajar pengantar teori peluang ya, mungkin ada suatu pertemuan ya ketika membahas tentang random variables, kalian belajar tentang MGF kan gitu ya. Nah, MGF itu akan kita gunakan untuk mencari distribusi ya dari suatu paubacak yang baru ya, yang dia merupakan fungsi dari paubacak asal gitu ya. Jadi agar bisa menguasai teknik ini, pasti syarat pertama adalah kalian tahu dulu bentuk-bentuk MGF ya dari semua distribusi teoritis baik diskrit maupun kontinu ya. Sudah dipelajari di tingkat 1 ya. Bahkan mungkin pada saat kalian belajar pengantar teori peluang, kalian diminta membuat semacam resume, ya kan, rangkuman distribusi-distribusi teoritis baik diskrit maupun kontinu. PDF-nya apa, kemudian mean-nya apa, variance-nya apa, MGF-nya apa, gitu ya. Di tingkat 1, saya yakin juga sudah disampaikan oleh dosennya pada saat itu ya. Jadi nanti akan kita pakai di sini konsep MGF atau Moment Generating Function ini ya. Fungsi pembangkit momen ya. Nah, MGF ini unik ya. Jadi setiap paubah acak dia memiliki satu MGF yang unik. Jadi kalau ada dua paubah acak memiliki MGF yang sama, berarti mereka memiliki distribusi yang sama gitu ya. Ini MGF dapat digunakan untuk menentukan distribusi dari random variables ya. Nah, ide dasarnya apa dengan teknik MGF ini? Ide dasarnya adalah kita menentukan join MGF, kemudian menganalogikan MGF tersebut dengan MGF dari beberapa distribusi teoritis yang telah diketahui, gitu ya. Nah, di sini kuncinya ya saya garis bawahi. Jadi di sini kita menganalogikan ya dengan MGF dari beberapa distribusi yang diketahui, gitu ya. Jadi kan syaratnya berarti harus tahu dulu MGF distribusi-distribusi yang diketahui, baru bisa kita lakukan analogi, gitu kan. Kalau distribusi dari MGF dari distribusi yang diketahui saja, mungkin pada saat itu lupa gitu ya, dan sekarang jadi nggak inget lagi gitu. Waktu itu aja lupa, apalagi sekarang kan gitu ya. Ya repot gitu ya, akan susah gitu. Maka yang kemarin belum menguasai, yaitu adalah sebuah tanggung jawab kalian gitu ya, untuk mengejar gitu ya. Kemarin pada saat tingkat 1 saya nggak ngerti Bu, berarti saya harus belajar betul-betul nih biar bisa menyelesaikan dengan teknik MGF. Gitu, kalau nggak bisa menyelesaikan. Nanti di ujian nggak akan dikasih tahu MGF, misalkan MGF dari Poisson adalah eksponen lambda dikali eksponen T-1, itu nggak akan dikasih tahu. Ya, jadi harus hafal gitu ya. Kemudian MGF dari binomial misalkan P dikali eksponen pangkat T, eksponen T plus Q pangkat N misalkan gitu kan. Nah, itu nggak akan diberikan di soal ya. Jadi kalian harus tahu sendiri karena itu sudah diajarkan di tingkat 1 gitu ya. Jadi yang kemarin masih khilaf gitu ya, masih tertinggal, ya maka sekarang mengejar harus lebih cepat ya. Nah, teknik MGF ini sering dipakai ketika fungsi dari paubah acaknya berupa fungsi penjumlahan seperti ini. Ya, ini yang sering kita jumpai ya. Jadi kalau fungsinya berupa penjumlahan atau summation ya, maka seringkali atau yang paling efisien, paling efektif, paling cepat proses mencari distribusi dari Y-nya ini adalah dengan teknik MGF.
Pakai CDF bisa juga, Bu. Bisa pakai CDF, bisa pakai transformasi juga bisa. Cuma yang paling cepat adalah dengan MGF, tapi ada syaratnya, ya. Nanti akan kita lihat. Ya. Jadi, kalau kita punya random sampel berukuran N kecil, ini ya, berarti kalau random sampel itu dia identik dan independen, ya. Maka mencari MGF dari Y ini adalah sigma XI, maka kita bisa cari MGF dari Y adalah perkalian MGF dari X, karena independen. Ya. Nah, kita bisa jabarkan ini. Kalau Y ini sama dengan sigma XI, nanti saya tolong diinfo ya kalau misalkan suara saya putus-putus. Oke, mudah-mudahan lancar nih suaranya. Y sama dengan sigma XI, gitu ya. Nah, ini fungsinya tadi. Kita mau mencari distribusi dari Y dengan teknik MGF. Nah, maka kita cari MGF dari Y. Nah, pertama ditulis dulu MYT, selalu ya. MYT sama dengan, kalian masih ingat ya, rumus mencari MGF adalah ekspektasi dari eksponen, gitu kan ya. Eksponen, kalau ini Y berarti eksponen T dikali Y. Eksponen TY. Ini, ya. Nah, lalu di sini kita substitusi Y-nya. Tadi Y-nya adalah sigma XI, maka di sini kita masukkan. Ya, ini eksponen T sigma XI. Gitu. Ya. Kita masukkan di sini sigma XI. Nah, kemudian kita jabarkan. Ini menjadi ekspektasi. Ini pernah keluar di ujian ya, jadi diminta menjabarkan atau membuktikan. Jadi nanti kalau keluar lagi, mudah-mudahan gitu ya, kalian tahu bagaimana cara menjabarkan rumusnya ini. Ini berarti X1 ditambah gitu ya, X2 ditambah sampai Xn ya. Ditambah diterus sampai Xn. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Berikutnya, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ekspektasi, ini dari eksponen TX1, gitu ya. Eksponen TX1 dikali, gitu kan, eksponen TX2, dan seterusnya ya, dikali. Yang terakhir ini adalah eksponen TXN. Ya, seperti ini. Oke, ya. Nah, karena tadi di sini independen, ya, maka ini saling bebas, ya. Maka kita bisa tulis ekspektasi dari eksponen T X1 gitu ya, dikali eksponen ekspektasi eksponen TX2 dan seterusnya ya sampai TXN. Jadi ekspektasinya masuk ke dalam tanda kurung. Gitu. Nah, ini ekspektasi eksponen TXN. Oke. Nah, ini kalau dilihat, ini kan masing-masing merupakan MGF, ya. Nih, ya. Ini kan tadi rumus MGF. Nah, kalau ini berarti MGF juga, tapi ini MGF dari X kan gitu ya. Maka kita tulis di sini. Ini adalah MX1T ya, atau MGF dari X1 gitu ya. Nah, kemudian dikali dengan MGF dari X2 dan seterusnya ya sampai MGF dari XN. Nah, ya sehingga terbukti ya. Kalau kita punya sebanyak N kecil yang saling Bacak yang saling bebas atau independen, maka mencari MGF dari Y, di mana Y adalah sigma XI, adalah dengan perkalian masing-masing MGF dari Bacak asal. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, challenge-nya apa? Tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya adalah ini, MGF dari X, gitu kan.
MGF dari X, masukkan di sini, disubstitusi ke sini. Ya, ini untuk X1, X2, dan X3 sampai Xn. Baru kemudian kita bisa mendapatkan MGF dari Y. Ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi, ya, ide dasarnya adalah kita menganalogikan MGF yang diperoleh nanti, ya, dengan MGF yang sudah ada. Berarti kan kita harus tahu dulu MGF dari X ini, ya, MGF dari paubah acak asalnya ini, ya. Oke, nanti kita akan lihat contohnya, ya. Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahami, ya, pembuktian rumus ini, ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya move to next slide, ya. Misalkan ini kita punya sebanyak K independent binomial random variable, berarti ini adalah sampel acak dari binomial yang saling bebas, ya. Dengan parameternya masing-masing NI dan P, maka bisa ditulis seperti ini. XI berdistribusi binomial parameternya NI, P. Kalau ada I-nya begini, ini berarti bergerak, ya. Berarti kalau saya tulis ini seperti ini. X1 berdistribusi bin. Nah, kalian lihat N-nya kan ada I-nya, maka ini akan ditulis seperti ini. N1, P gitu. Ya. Kemudian X2 juga. X2 akan berdistribusi binomial, tapi dengan jumlah sampelnya N2. Gitu ya. Jadi jumlah sampelnya berbeda-beda untuk setiap X. Yang sama hanya P-nya saja. Seperti ini, ya. Oke. Nah, P-nya sama ini, ya. Kalau kita mau mencari MGF dari Y, ya, kita mau mencari PDF dari Y ini dengan teknik MGF. Berarti kita cari dulu MGF dari Y. Ini MYT sama dengan MX1T dikali MX2T, sama seperti yang ini tadi, ya. Karena di sini adalah independen, ya, maka kita bisa cari MYT-nya sama dengan MX1T dikali MX2T dikali sampai MXKT, karena di sini ada sebanyak K random variabelnya. Kalau sebanyak N, maka di sini MXNT, gitu. Jadi harus hati-hati, ya. Oke. Nah, berarti di sini kita substitusi MGF dari X1. Oh, ini, Bu, MGF-nya. Apa ya MGF dari binomial? Coba saya mau tanya. Suaranya Novica Haris. Novica. Halo? Iya. MGF-nya dari X1 apa kira-kira, Novica? MGF dari Heeh. 1 MX1T. MX1T. Sama dengan? dalam kurung P dikali PET ditambah Q, terus N pangkat, terus pangkat N. Pangkat N atau pangkat N1? Pangkat N1. Betul. Yes, that's right. Ya. Betul sekali. Jadi di sini pangkatnya adalah N1, ya, karena di sini tadi N-nya berbeda-beda. Ya. Oke, terima kasih Novica. Ya, betul. Berarti kita substitusi di sini, ya. Ini PET plus Q pangkat N1. Kemudian untuk MX2T sama, ya, tapi pangkatnya N2 dan seterusnya sampai yang terakhir, yang ke K, berarti ini PET plus Q pangkat NK. Gitu, ya. Nah, langkah berikutnya, kita lihat nih, ternyata komponen yang ini semuanya sama, yang berbeda hanya komponen yang sebagai pangkatnya saja. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan bentuknya jadi seperti ini, ya. P dikali E pangkat T plus Q pangkat N1 ditambah N2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah NK. Kan begitu ya, kalau pangkatnya yang bergerak, berarti kita jumlahkan pangkatnya. Gitu, ya. Nah, sehingga Y ini adalah paubah acak baru, ya, yang berdistribusi binomial juga, tapi dengan parameter ini sigma NI gitu, ya.
Kalau kita lihat tadi di sini, ini ya hasilnya, ini kan analog dengan, atau analog itu berarti sama atau mirip ya, atau menyerupai gitu ya. Menyerupai MGF dari binomial. Tapi pangkatnya ini nih, N-nya, ya, N-nya adalah penjumlahan dari seluruh NI. Maka di sini kita bisa katakan Y ini berdistribusi binomial juga, ya. Tapi dengan parameternya adalah sigma NI, ya, koma P. Gitu, ya. Jadi ini salah satu contoh teknik MGF ya untuk mencari distribusi dari Y. Kalau mau ditulis FYY, ini FY, nah ini berarti binomial ya, binomial. Berarti sigma NI, ya, I 1 sampai K, I-nya 1 sampai K, ini I ya, 1 sampai K. Kombinasi Y dikali P pangkat Y dikali 1 min P pangkat sigma NI min Y. Gitu, ya. Jadi seperti ini PDF-nya. Ini sampai K. Oke, ya, jadi ini adalah cara bagaimana mencari PDF ya, atau mencari distribusi dari Paubacak yang baru dengan teknik MGF. Ya, kita akan lihat contoh berikutnya ya. Tapi sebelum ke slide berikutnya, kira-kira ini bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan untuk slide ini? Belum ada? Belum ada, oke. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kasus normal umum ya, atau normal biasa. Jadi kalau kita punya N kecil, peubah acak yang saling bebas dan mengikuti distribusi normal umum, dengan parameternya mu i dan sigma i kuadrat, ya, seperti ini. Kemudian kita punya Z. Z-nya ini adalah sigma xi. Ya. Maka Z atau peubah acak yang baru itu akan berdistribusi normal juga. Ya. Tapi dengan mu-nya atau min-nya adalah sigma mu i dan variansnya adalah sigma i kuadrat. Ini bisa dibuktikan dengan teknik MGF. Ya. Ini adalah distribusi dari Z. Normal, tapi rata-ratanya adalah sigma mu i dan variansinya adalah sigma i kuadrat. Nah, ya, bagaimana Bu diperoleh bisa seperti itu? Dengan teknik MGF, ya, di sini harus dibuktikan. Petunjuknya di sini adalah MGF dari normal umum adalah eksponen mu t plus setengah sigma kuadrat t kuadrat. Ya, jadi nanti MZT ya, karena di sini ada pakainya Z bukan Y. Nah, maka MZT sama dengan tadi, karena ini sigma XI, maka ini berarti M X1T dikali gitu ya. Dikali MX2T dikali MX3T dan seterusnya sampai MXN-T. Nah, lalu disubstitusi MXT-nya ya. Nanti hasilnya bisa kita analogikan. Ternyata analoginya sama dengan MGF normal juga ya. Nanti di sini kalian substitusi dengan ini ya. Nah, nanti silakan. Ini mu i loh ya. Jadi nanti mu-nya beda-beda ya. Nah, sigmanya juga. Berarti nanti contohnya yang ini berarti eksponen atau E pangkat gitu kan. Boleh ditulis E pangkat, boleh ditulis eksponen. Eksponen berarti nanti di sini mu 1T gitu ya, karena mu i, nih, beda-beda mu-nya, ditambah setengah sigma 1 kuadrat
T kuadrat, gitu ya. Seperti ini. Dikali dengan nanti di sini berarti eksponen mu 2T plus setengah sigma 2T, sigma 2 kuadrat T kuadrat, ya, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, ini nanti eksponen mu N T ditambah setengah sigma N kuadrat T kuadrat, gitu ya. Nah, seperti ini. Ingat ya, eksponen, di dalam eksponen, ini berarti pangkatnya, ya, berarti ini bisa kita jumlah. Jadi kalau kita lanjutkan di sini, maka nanti ini adalah eksponen sigma mu i. Ya, eksponen sigma mu i dikali T, kan gitu ya, ditambah setengah sigma xi kuadrat, ya, ini i-nya 1 sampai n. Nanti bisa dilengkapi ya ini. Nah, seperti ini. Dikali T kuadrat ya. Nah, ini adalah MGF dari Z. Sekarang kita analogikan bentuk MGF seperti ini, kira-kira mirip dengan MGF-nya siapa ya? Nah, ternyata mirip dengan MGF-nya normal juga. Tapi mu-nya menjadi sigma mu i, dan variansnya menjadi sigma i kuadrat. Ya. Jadi Z berdistribusi normal dengan min-nya adalah sigma mu i dan variansnya adalah sigma i kuadrat. Ya, oke. Jadi seperti ini. Ya. Ini contoh berikutnya ya untuk mencari distribusi dari Paubacack baru dengan teknik MGF. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Belum? Oke, next ya. Nah, ini soal lanjutan ya. Tadi sudah diketahui bahwa kalau kita punya lebih dari satu Paubacack ya, saling bebas. Contohnya di sini X1 dan X2 masing-masing berdistribusi normal. Pertanyaannya diminta cari distribusi dari Y. Wah, gampang banget nih. Saya coba mau dengar suaranya Muhammad Asy'ari. Y kira-kira berdistribusi apa? Muhammad Asy'ari. Normal, Bu. Normal. Mu-nya? Rata-ratanya? Rata-ratanya Sigma mu i tadi ya? ya sigma mu i. Berarti 1 ditambah 4. Oke, 4. Lalu variansnya? 16. 16, that's good. Ya. Di sini ada sih, tapi maksud saya tadi ini ya, asalnya agar tahu ya. Oke, terima kasih. Jadi 4-nya ini karena 1 ditambah 3, gitu ya. Lalu 16-nya ini 7 ditambah 9. Nah, kalau kita sudah tahu distribusinya, maka mencari peluangnya mudah sekali. Peluang Y lebih dari 1. Oh, diarahkan ke normal baku, agar kita bisa cari peluangnya di tabel. Gitu ya. Ini kita ubah Y-nya, Y dikurangi ekspektasinya dibagi akar variansnya, lebih dari 1 dikurang ekspektasi dari Y, ini ekspektasinya ya, EX-nya 4, per akar variansnya berarti akar dari 16, yaitu 4. Sehingga ini peluang Z, ini menjadi Z, ya, ini. Transformasi Z. Lebih dari hasilnya ini minus 0,75. Kalau kita lihat di tabel hasilnya 0,7734. Ya, ini di tabel normal standar. Jadi pertanyaan tentang
materi teknik MGF ini bisa berkembang gitu ya. Tidak hanya ditanya apa sebaran atau distribusi dari Y, tapi juga bisa juga ditanya menghitung peluang gitu ya dari distribusi yang sudah diperoleh gitu ya. Oke, next. Untuk Poisson contohnya juga seperti ini. Kita punya sebanyak n bau bacak ya, saling bebas. Mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda I. Nah, ini harus hati-hati kalau ada I-nya itu berarti lambdanya beda-beda. Ya. Berarti untuk mencari MZT atau MGF dari Z adalah dengan perkalian MXT ya. Nah, di sini saya langsung saja ya. Di sini berarti perkalian dari MGF ya, dari X. Nah, petunjuknya ini ya, ini MGF dari X. Ini kalau di PPT dikasih tahu, tapi nanti di ujian nggak dikasih tahu ya. Nanti di ujian harus ingat. Kalau Poisson, MGF-nya ini, eksponen lambda dikali eksponen T min 1. Berarti nanti penyelesaiannya untuk mencari MZT adalah eksponen lambdanya beda-beda, maka di sini lambda 1 ya dikali eksponen T min 1 ya. Yang dikurang 1 eksponen T-nya ya, bukan T-nya, hati-hati. Ini eksponen T dikurang 1 gitu ya. Jadi hati-hati dalam menuliskan rumus. Dikali sampai komponen yang terakhir, eksponen lambda ke n ya. Nanti kalau dalam soal ini diubah menjadi K, ya kalian harus sesuaikan, berarti lambda K gitu. Ya, jadi tidak melulu semuanya sampai N. Oke, di sini berarti lambda N, eksponen T min 1. Kira-kira ini bisa disederhanakan jadi apa ya? Coba, saya mau dengar suaranya. Rakil. Coba Rakil. Ini jadi apa Rakil? Kalau disederhanakan, jadi apa kira-kira? Seperti apa bentuknya? Halo? Halo Rakil? Rakil? Mute ya, masih mute. Halo Bu, maaf Bu. Uh-uh. Agak ngelak-ngelak Bu. Oke. Ini jadi apa Ragil kira-kira? Yang eksponen yang mu n itu ya Bu. Yang lambda, ini kasus Poisson. Jadi eksponen? Jadi apa? Eksponen. Ini pangkatnya ya, ini lambda 1 dikali eksponen T min 1, dikali, sampai eksponen lambda n dikali pangkat T min 1. Ini bentuk pangkatnya nih, yang lambda-lambdanya nih. Berarti eksponen Mu sigma ya Bu. ini nggak ada mu di sini, adanya lambda. Ya sigma. Sigma, oke. Sigma. Dari I1 sampai itu N. Oke, that's good. And then? Mu I Bu. Lambda I ya. Iya. Ya lambda I Bu, Bu. Siap. Lambda I seperti ini. Oke, terus? Dikali. Dikali. N dikali, are you sure? Ini ya Bu, karena kan itu pangkat T-nya nggak ada Bu. Indeks I-nya Bu, nggak bergerak. Jadi dikali N aja totalnya gitu. Benar nggak Bu? Oke. Iya. Oke, sebentar saya coba jabarkan di sini ya. Bentuk pangkatnya ini berarti eksponen lambda 1 gitu ya, dikali pangkat T min 1. Ini harusnya min-nya di sini ya. Ditambah kan gitu ya. Ditambah lambda 2
eksponen T min 1 gitu. Dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir ditambah Min lambda N, Bu. Lambda N. lambda n. Nah, berarti ini kan sama ya, eksponen T min 1, eksponen T min 1. Ini juga. E pangkat T. Berarti E pangkat T min 1 ya, Bu? Nah, seperti ini. Nah, berarti ini adalah sigma E lambda I ya dikali E pangkat T min 1. E pangkat T. Ibu. Maaf, Bu. Min 1. Oke. Seperti ini. Ya. Ya, atau E pangkat T min 1-nya bisa ditaruh di depan. Ya, eksponen E pangkat T min 1 dikali sigma lambda I. Bisa juga. Oke. Terima kasih, Ragil. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Sinyalnya ini, Bu. Oke. Oke, no worries. Oke. Nah, berarti kita coba analogikan ya. Ini adalah MGF dari Z. Kira-kira ini mirip dengan MGF-nya siapa ini? Mirip dengan MGF-nya ini ternyata ya. Poisson. Tapi lambdanya adalah lambda I. Gitu. Ya, berarti di sini Z berdistribusi Poisson juga. Ya. Poisson juga. Tapi dengan parameternya bukan lagi parameternya lambda I, tapi sigma lambda I. Seperti itu. Ya. Nih. I-nya 1 sampai N. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Bagaimana proses pembuktiannya ini dan diperoleh hasilnya seperti ini. Gitu ya. Ini untuk kasus Poisson. Nah, sama dengan yang normal ya. Kalau kita sudah tahu distribusi dari Z, bisa saja kita ditanyakan menghitung peluang ya. Misalkan peluang Z lebih dari 1 misalkan gitu ya. Seperti contohnya ini. Ada 2 pembacak saling bebas. Dua-duanya berdistribusi Poisson dengan masing-masing nilai rataannya 2 dan 3. Berarti ini lambda 1 adalah 2 dan lambda 2 adalah 3. Gitu ya. Nah, ada pembacak baru yaitu U. U ini sigma XI atau X1 ditambah X2. Maka hitung peluang U kurang dari 3. Nah, sekarang saya tanya dulu. Distribusi dari U. U ini kira-kira berdistribusi apa? Coba saya mau dengar suaranya Risma. Risma. Halo Risma. Halo? Risma? Atau ke Raffi ya? Coba Raffi. Ya, Bu. Ya. U berdistribusi apa? Poisson dulu. Poisson dengan? Karena derajatnya 5. Bu. Oke, that's good. Betul ya, Poisson 5. Oke. Ya, terima kasih Raffi. Ya, Bu, sama-sama. Ini pernah keluar di ujian ya. Pernah dikeluar di ujian, diketahui Y ini adalah X1 plus X2 plus X3. X1 plus X2 plus X3. Nah, terus diketahui X1 dan X2-nya itu Poisson 5. Ya, sedangkan Y-nya ini berdistribusi Poisson 20. Y-nya ya. Untuk X1 dan X2-nya Poisson 5. Pertanyaannya yang A, cari distribusi dari X3. Nah, berarti gampang sekali ini. Ada yang bisa jawab? X3 berdistribusi apa? Poisson? Tadi X1 dan X2 Poisson 5, Poisson 5. Berarti X3 berdistribusi Poisson?
10, Bu. 10, betul. That's right. Poisson 10. Mudah banget kan? Tapi masih banyak yang salah pada saat itu. Jadi mungkin lupa ya, atau hilaf atau apa, saya juga kurang tahu, padahal mudah sekali ini. Ya, tinggal dikurangi aja derajat bebasnya ya, 20 dikurang 5 dikurang 5, oh 10. Berarti X3 berdistribusi Poisson 10. Karena kalau dijumlahkan, derajat bebasnya semuanya harus sama dengan, bukan derajat bebas namanya ini ya, parameter rata-rata ya. Kalau dijumlahkan parameter rata-ratanya semua harus 20 gitu ya. Oke. Nah, untuk menghitung peluangnya ya mudah ya, tinggal dijabarkan karena Poisson itu diskrit ya. Menghitung peluang U kurang dari 3 berarti menghitung peluang U sama dengan 0, peluang U sama dengan 1 ditambah peluang U sama dengan 2. Kemudian masukkan menghitung PDF-nya. Nah, ini ingat nanti di ujian tidak akan diberitahu PDF dari Poisson, jadi kalian harus tulis sendiri ya. Fx dari Poisson adalah eksponen min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Gitu ya, nilai X mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, seperti ini. Kalau di sini U ya diganti FU sama dengan eksponen min lambda dikali lambda pangkat U per U faktorial. Gitu ya. Nah, ini nggak boleh lupa. Nanti soalnya nggak akan diketahui nih PDF-nya nih di ujian. Kalian harus hafal. Oke? Ya. Jadi ini contoh untuk yang Poisson. Kemudian yang binomial, tadi sudah ya di depan, di awal sekali kita sudah buktikan untuk yang binomial. Chi-square sekarang. Chi-square. Kalau kita punya sebanyak n Paubaca yang saling bebas, masing-masing berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya VI. Nah, ini juga ya. Maka Z ini akan berdistribusi chi-square juga, tapi dengan derajat bebasnya adalah sigma VI. Ya, jadi derajat bebasnya adalah penjumlahan dari seluruh derajat bebas ya, X1 sampai Xn. Nanti silakan dibuktikan ya, ini dibuktikan sendiri. Saya berikan petunjuk di sini, ini adalah MGF dari chi-square 1 min 2T pangkat min V per 2. Ya. Oke. Kemudian ini soal latihan ya. Ada 6. Nah, nanti bisa dicoba sendiri dikerjakan. Untuk yang nomor 1 eksponensial, nomor 2 geometrik ya, nomor 3 ada X1 dan X2 berdistribusi normal. Nah, kalian diminta mencari distribusi dari Y ini dengan teknik MGF. Nomor 4 juga dengan teknik MGF. Nomor 5 dan nomor 6 teknik MGF ya. Oke. Nanti silakan dicoba dikerjakan. Untuk yang teknik MGF materinya sudah selesai ya, sudah saya sampaikan, dan kita akan masuk ke materi sampling distribution ya, yang part 2. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan sebelum kita masuk ke part 2? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini suaranya siapa ini? Suara Ragil, Bu. Ragil, oke Ragil. Silakan Ragil. Bu, ini kan kita nih nyari MGF gitu, bukan Bu? Berarti kalau ditanyanya distribusi itu tampilin MGF-nya aja, atau kita bikin ke PDF lagi, Bu? Oke, that's great question. Terima kasih Ragil. Kalau ditanya distribusinya apa, berarti menjawabnya adalah seperti ini. Ini ya, Y berdistribusi binomial. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kalau ditanya distribusi, ini yang dijawabnya sampai di sini ya. Tapi kalau ditanya PDF berarti tadi ya ditambahkan dengan FY-nya. Sama dengan tadi ya, sigma NI kombinasi Y dan seterusnya. Gitu ya Ragil ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. That's great question. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya akan
stop share screen yang ini, saya akan coba share untuk yang sampling distribution. Oke, kita akan coba fokus selama 30 sampai 40 menit ke depan ya. Jadi ini short break 1 menit 2 menit, silakan kalau ada yang mau minum atau menghela nafas. Nafas sudah dari tadi Bu bernafas. Oke. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih Risma. Kendala jaringan ya, dan tadi ada ke belakang juga. Nah, oke. Saya akan coba share screen ya, materi untuk part 2. Kalian bisa sambil minum ya, minum. Makan gorengan boleh nggak Bu? Nggak apa-apa. Asalkan nggak kelihatan, kalau kelihatan saya jadi pengen juga. Sebentar, saya pindahkan dulu ke slide yang part 2. Oke. Share screen. Kok masih ini yang muncul ya? Ini berarti harus di-close. Saya close dulu untuk yang part 1. And then we open again part 2. Oke. Ya, ini dia. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan sudah fresh kembali ya. Tadi sudah minum. Mungkin juga sambil menikmati atau snack ya. Oke, ya. Fokus selama 30-40 menit ke depan ya. Kita akan masuk di materi distribusi sampling. Oke. Nah, ini materi yang pertemuan ke-6 yang distribusi sampling ini akan banyak sekali dipakai ya. Banyak sekali akan dipakai di penerapan-penerapan statistika matematika ya. Bahkan ketika kalian belajar metode statistika ya, MathStat, di sana ada pendugaan selang, pengujian hipotesis ya. Itu banyak menggunakan rumus-rumus kan gitu ya. Pendugaan hipotesis misalkan, kita menduga hipotesis rata-rata satu populasi. Kita menguji hipotesis rata-rata satu populasi. Nah, itu menggunakan statistik uji Z kan gitu ya. Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N, misalkan gitu ya. Kita bandingkan dengan tabel normal baku, ya, tabel Z. Kemudian kita misalkan menguji hipotesis varians satu populasi. Nah, kalau kalian ingat, menguji hipotesis varians satu populasi itu dengan cara kita cari statistik ujinya dulu ya, dengan rumus N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Ya, lalu kita bandingkan dengan tabel chi-square dengan degrees of freedom-nya N-1. Kan gitu ya. Jadi rumus-rumus yang dipelajari di metode statistika ya, itu ada asalnya ya. Jadi tidak tiba-tiba turun dari langit gitu ya, tidak tiba-tiba muncul, tapi ada asal muasalnya, dan itu nanti yang akan kita bahas ya di metode statistika. Metode di statistika inferensia maksud saya ya. Rumus-rumus yang di MathStat itu kan kita pelajari di statistika inferensia ini ya. Jadi ini seperti behind the scene-nya gitu ya. BTS-nya. BTS rumus-rumus yang kalian kenal di MathStat tuh ya. Dan rumus-rumus itu yang kalian kenal ya tadi seperti N-1 S kuadrat per sigma kuadrat atau X bar min mu per sigma per akar N atau yang lain itu merupakan statistik ya. Makanya kan di metode statistika disebut sebagai statistik uji ya. Kalian hitung dengan data sampel sehingga memperoleh statistik hitung kan gitu ya. Ada disebut sebagai statistik gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba mulai dari statistik ya. Ini statistik.
mungkin juga sudah sering dengar ya, namanya mahasiswa Polstat STIS, pasti dengan istilah statistik itu udah ibarat kata istilah sehari-hari lah gitu ya. Namanya siapa? Ragil. Kuliahnya di mana? Politeknik Statistika STIS. Oh, belajar apa? Statistik. Kan gitu. Ya, jadi istilah statistik itu sudah mendarah daging. Nah, kemudian kan ketika ditanya, apa itu statistik? Gitu kan. Nah, mungkin kalian sudah pernah ketemu dengan definisi statistik adalah karakteristik yang kita peroleh dari data sampel, misalkan gitu ya. Atau karakteristik atau penggambaran dari data sampel, itu statistik. Nah, di sini ada definisi yang lain ya dari statistik dikaitkan dengan mathematical statistics-nya atau dikaitkan dengan inferensianya. Jadi di sini definisinya adalah sebuah fungsi dari observable random variable ya, atau sering disebut sebagai T. T itu statistik ya, yang tidak tergantung pada parameter yang tidak diketahui. Tuh, ya. Saya garis bawahi nih, fungsi dari observable random variable dan tidak tergantung pada parameter yang tidak diketahui. Nah, ini disebut sebagai statistics. Ya. Oke, saya buat ilustrasi. Misalkan di sini saya punya buletan apa ini kira-kira? Donat, bukan ya. Onde-onde Bu, karena ada wijennya. Ini wijennya. Kalau siang-siang begini ngomongin makanan langsung lapar ya. Nah ini, anggaplah ini populasi. Populasi, dia punya elemen. Jadi titik-titik ini adalah elemen dalam populasi. Kita bisa tulis seperti ini. X1, X2, sampai X besar N ya. Ini elemen-elemen dalam populasi. Oke. Nah, kemudian kita ambil sampel berukuran N kecil. Di dalamnya juga ada elemen-elemen. Ingat, yang sudah kalian pelajari di metode pengambilan sampel. Pengambil sampel harus acak ya, atau random. Random sampel. Harus ya. Makanya kalian belajar berbagai macam teknik kan begitu ya, mulai dari yang simple sampai yang multi stage kan gitu ya. Nah, pada sampel kita punya elemen-elemennya ini ya, ada sebanyak N kecil. Jadi kita punya sebanyak N kecil paubah acak. N kecil paubah acak. Seperti ini ya. Nah, yang kita amati adalah yang ini. Ini yang kita bisa amati. Karena inilah sampel kita. Kita tidak mengamati populasi ya. Karena terbatas ya pengamatan kita terhadap populasi. Itulah kenapa kita mengambil sampel dan harus random. Ini yang kita amati ya. S kecil 1 sampai X kecil N. Ini yang disebut sebagai observable random variable. ORV ini. Observable random variable atau ORV. Jadi random sample itu disebut juga sebagai observable random variable. Ya, itu nama lainnya. Nama lain dari random sample. Oke. Nah, statistik ya atau T ini adalah fungsi dari ORV. Dia adalah fungsi dari random sample. Sini ya, X1 sampai X kecil N. Ya, ini statistik merupakan fungsi dari observable random variable dan dia tidak mengandung parameter yang tidak diketahui. Contoh dari statistik adalah X-bar. Ya. X-bar, kan ini yang sering ya, statistik X-bar, statistik S kuadrat. Lalu apalagi yang lain misalkan, ya. Nah, X-bar ini dihitung dari sigma XI, I-nya 1 sampai N kecil, gitu kan. Ya, ini 1 sampai N kecil dibagi dengan N kecil. Coba kita perhatikan, apa betul ini merupakan statistik? Coba kita lihat.
sigma XI, berarti dia merupakan fungsi dari ORV, ya, karena di sini I-nya 1 sampai N kecil, dibagi N kecil. Betul, berarti dia adalah fungsi dari ORV. Kemudian apakah dia mengandung parameter yang tidak diketahui? Ternyata tidak, ya. Dia tidak mengandung parameter yang tidak diketahui. Karena apa? Sigma XI ini dihitung dari data sampel, ya. N ini jumlah sampel, diketahui juga, ya. Jadi semua komponen dia diketahui. Nah, inilah kenapa X bar disebut sebagai statistik. Gitu, ya. Begitu pula dengan S kuadrat. Nah, ini yang duet yang sering dipakai, ya. S kuadrat ini adalah sigma XI min X bar dikuadratkan gitu ya, dibagi dengan N-1. Kan seperti ini, ya. Nah, ini I-nya dari 1 sampai N kecil juga, ya. Maka kita bisa lihat, oh ternyata S kuadrat itu statistik. Karena dia merupakan fungsi dari ORV, dan ini semua diketahui. Ini ada dalam data sampel, ini di data sampel, ini jumlah sampel, oh berarti semua diketahui. Tidak ada parameter yang tidak diketahui di sini. Berarti ini adalah statistik, ini adalah statistik. Oke, sepakat ya. Jadi definisi statistik adalah fungsi dari observable random variable yang tidak tergantung atau tidak mengandung parameter yang tidak diketahui. Oke. Nah, setelah kita sepakat definisi tentang statistik, coba kita perhatikan. Ini tadi ORV, ya, kemudian statistik adalah fungsi dari ORV. Ini adalah random variable, maka fungsi dari random variable dia juga merupakan random variable. Dan kita bisa mencari distribusi dari T. Ya. Distribusi dari fungsi random variable. Nah, ini kenapa kemarin selama 2 pertemuan kemarin kalian belajar mencari distribusi atau sebaran dari fungsi random variable. Ya, ada teknik CDF, teknik transformasi, kemudian tadi yang terakhir teknik MGF, ya. Karena kita mau mencari distribusi dari statistik. Ya. Jadi 3 teknik yang sudah kita pelajari akan kita aplikasikan untuk mencari distribusi dari statistik. Nih, ya. Mencari T ini berdistribusi apa? Nah, dengan kata lain, kita mencari distribusi sampling. Ya. Distribusi sampling itu adalah distribusi dari statistik. Bahasa Inggrisnya sampling distribution. Distribusi sampling. Atau sampling distribution. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian ada istilah distribusi sampling atau sampling distribution, itu artinya kalian mencari distribusi dari statistik, gitu, ya, atau distribusi dari fungsi observable random variables. Oke, ya, jadi tahu ya kenapa kemarin belajar teknik CDF, teknik transformasi, teknik MGF, kok banyak banget sih Bu belajarnya. Mau mencari distribusi dari fungsi mau baca aja ribet banget, memang begitu, ya. Ada 3 teknik dan itu nanti akan dipakai di sini mencari distribusi sampling. Gitu. Oke? Nah, ini ada kaitannya tadi ya, X bar. Ini adalah sigma XI per N, ini adalah statistik, maka nanti kita akan bisa mencari distribusi dari X bar. Ya. Kemudian kita juga akan bisa membuktikan nanti ya distribusi dari X bar min mu per sigma per akar N ini berdistribusi normal 0,1. Ya. Apa betul? Nah, ini kan berarti sampling distribution dari ini, dari statistik ini. Ya. Ini disebut statistik, Bu. Iya, karena kan
sigma nolnya ini diketahui dalam populasi. Kalau tidak diketahui kan ini nanti diganti dengan S. Kan gitu. Ya, kemarin yang sudah belajar di MedStat kan seperti itu. Ya. Kemudian juga mencari distribusi dari statistik N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Ya. Kenapa kalau dalam uji hipotesis varian satu populasi ini dibandingkan dengan chi-square N-1? Karena memang distribusi sampling dari statistik ini adalah chi-square N-1. Ya. Ini sigma 0 kuadratnya diambil dari nilai yang dihipotesiskan. Gitu. Ya, jadi kalian belajar di MedStat, ini dibandingkan dengan normal baku, ini dibandingkan dengan tabel chi-square, itu bukan tiba-tiba atau ucuk-ucuk kalau orang Jawa bilang, mak bedunduk gitu ya. Tapi karena memang statistik ini memiliki distribusi samplingnya ini. Gitu ya. Bisa dipahami ya kenapa kita belajar distribusi sampling gitu ya. Oke. Nah, ini saya sudah berikan contoh tadi ya tentang X-bar. Kemudian ini adalah contoh berikutnya. Kalau kita punya random sampel berukuran N kecil, ini ya, maka kita akan peroleh kalau X1, X2, sampai Xn ini diambil dari populasi yang memiliki nilai harapannya mu dan variansnya sigma kuadrat, maka kita akan dapatkan distribusi sampling dari rata-ratanya merupakan distribusi dengan nilai harapannya mu dan variansnya sigma kuadrat per n. Ini kalau kita aplikasikan ke normal distribution, ini seperti ini. XI berdistribusi normal, mu, sigma kuadrat gitu ya. Nah, nanti X bar ini akan berdistribusi normal, mu, sigma kuadrat per n. Seperti ini. Ya. Ini bisa dibuktikan dengan teknik MGF. Teknik MGF. Masa sih Bu? Kalau nggak percaya nanti bisa dicoba. Dengan teknik MGF berarti cari MGF dari X bar. Nanti silakan dicek, oh dia analog dengan normal, ya tapi sigma kuadratnya menjadi sigma kuadrat per n. Nanti silakan dicek ya. Ini dengan teknik MGF. Oke, ya diperoleh ini. Oke, kemudian teorema berikutnya. Ini distribusi dari S kuadrat ya. Ini jarang dipakai ya, jadi bisa kita skip. Nah, ini tadi distribusi sampling. Ini adalah distribusi dari statistik ya, atau distribusi dari fungsi observable random variable. Kemudian kombinasi linear dari variabel normal ini bisa dibuktikan juga dengan teknik MGF ya, tadi sudah dibuktikan. Kalau kita punya XI-nya berdistribusi normal dengan dengan parameternya mu i dan sigma i kuadrat, maka Y, ini pembajak baru yang dia adalah sigma AIXI akan berdistribusi normal juga. Dengan rata-ratanya adalah sigma AI mu i dan variansnya sigma AI kuadrat, sigma i kuadrat. Ini bisa dibuktikan dengan teknik MGF. Kalau yang tadi kita buktikan kan hanya sigma XI ya. Nanti kalian coba kalau Y-nya sigma AI XI, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Dengan teknik MGF. Ini juga tadi ya, ini juga diperoleh dengan teknik MGF. Distribusi dari X bar. Ini dijamin kemungkinan besar keluar di ujian ya.
Normal, mu sigma kuadrat. Dengan teknik MGF, cari distribusi sampling dari X bar. Nah, X bar tadi apa ya? X bar adalah sigma XI per N, kan gitu ya. Berarti dengan teknik MGF, ya berarti kalian cari dulu MGF dari X bar, lalu dianalogikan. Seperti MGF-nya apa, nanti hasilnya harus ini. Oke, dengan teknik MGF. Nanti silakan dicoba. Kemungkinan besar keluar di ujian nih yang seperti ini, karena distribusi normal dan normal, maksud saya X bar ya, itu banyak dipakai. Oke, kemudian kita juga bisa mencari distribusi sampling dari selisih rata-rata. Nah, ini dia. Ada X bar, ada Y bar ya. X bar dikurang Y bar, ini akan berdistribusi normal juga dengan rata-ratanya mu1 min mu2 dan variansnya sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Ini juga dengan teknik MGF. Ya. Oke. Mencari distribusi samplingnya, berarti cari dulu MGF dari cari distribusi dari X bar, distribusi dari Y bar, kemudian cari distribusi dari X bar, Y bar. MGF dari X bar, dari ya, ini mau nulis dari ini tadi. Nah, dari X bar dan MGF dari Y bar. Gitu. Lalu nanti akan dapat X bar. X bar ini akan berdistribusi normal mu1 ya, karena X-nya di sini mu1, kalau Y-nya mu2, maka ini mu1, sigma 1 kuadrat per N1, sedangkan Y bar ini akan berdistribusi normal mu2 dengan variansnya adalah sigma 2 kuadrat per ini N2. Oke, ya. Nah, ini dengan teknik MGF ini ya, nanti dapat distribusi dari X bar dan Y bar seperti ini. Nanti silakan dicek hasilnya harus sama seperti ini hasilnya, ya. Nah, kalau sudah berarti kita bisa cari X bar min Y bar. Nah, ingat mencari ekspektasi dari X bar min Y bar. Ya. Nah, ini sama saja dengan ekspektasi X bar min ekspektasi Y bar. Ya. Sehingga hasilnya adalah mu1 min mu2. Gitu ya. Tadi karena ekspektasi dari X bar adalah mu1. Sedangkan ekspektasi dari Y bar adalah mu2. Oke, seperti ini ya. Lalu bagaimana untuk variansnya, Bu? Oh, gampang berarti di sini ya. Mencari yang varians X bar min Y bar berarti pakai rumus. Nah, sudah kita pelajari kemarin pada saat belajar nilai harapan ya, properties dari random variables. Ini berarti varians X bar. Coba saya mau dengar suaranya. Siti, coba Siti. Ini berarti apa, Siti? Varians dari X bar. Halo, Siti. Halo? Izin Bu, Siti-nya ada 2 Bu. Astaga, Siti. Oh iya, Siti ada. Siti Kurnia. Siti Kurnia, coba.
Ada Siti Kurnia? Izin, Bu. Ya. Ini hasilnya bagaimana, Siti? Var X bar Varian X ditambah ditambah varian Y bar Y bar, that's good. Lalu dikurangi kovarian XY. ada kovariannya kah? Iya. Ini ada kata-kata X dan Y independent. Oh iya. Cuma Oke, kovariannya 0 berarti ya. Oke. Berarti ini sama dengan apa varian X bar? varian X bar Ini ya. Sigma 1 mas 1 kuadrat Oke. per N1 Yes. ditambah Tambah. sigma 2 kuadrat Yep. per N2. Yes, that's good. Oke, terima kasih Siti Kurnia. Yes. Sudah betul, ya. Jadi jawabnya seperti ini. Hati-hati, kenapa tidak ada kovariannya tadi? Karena ini 2 independent random variables. Ya, jadi terbukti ini, ya kita sudah buktikan. Nanti tinggal kalian membuktikan yang ini tadi. Apa betul X bar dan Y bar ini memiliki distribusi sampling normal mu, sigma kuadrat per N. Kemungkinan besar pembuktiannya ini nanti keluar ujian. Ya, jadi silakan nanti dicoba. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Next ya. Oke, kemudian ada distribusi chi-square. Mungkin kalian sudah pernah ketemu ya dengan chi-square distribution. Kalau kita sebut Y berdistribusi chi-square, maka kita tulisnya seperti ini. Y berdistribusi chi-square nulisnya begini ya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada degrees of freedom-nya dia. Kalau ada yang menulis chi-square itu X kuadrat, nanti saya salahkan. Ini enggak ada. Saya salahkan nanti. Ya. Jadi nulisnya chi-square itu begini. Set. Nah, gitu. Ya, latihan nulis chi-square. Set. Nah, gitu. Ya, ada kuadratnya. Lalu di sini ada degrees of freedom. Seperti itu nulisnya. Ya. Dan distribusi chi-square ini punya MGF seperti ini. 1 min 2T pangkat min V per 2. Tadi sudah kita lihat di teknik MGF. Ya. Dia punya nilai harapannya V dan variansnya 2V. Distribusi chi-square ini bisa dikatakan distribusi turunan. Dia dari distribusi normal. Pada saat kita belajar teknik CDF, kalian sudah pernah buktikan ya kalau kita punya distribusi normal baku ya, Z, ini normal gitu ya, 0,1. Ini tadi saya mau nulis N ini ya, ini N ini. Normal maksudnya. Nah, normal. Normal 0,1, maka Z kuadrat, nah ini sudah dibuktikan dengan teknik CDF ya. Normal baku kuadrat atau Z kuadrat akan berdistribusi chi-square dengan degrees of freedom 1 ya. Ini sudah kita buktikan nih, teknik CDF ini ya. Chi-square dengan degrees of freedom 1. Kemudian kalau kita punya sigma ZI kuadrat atau normal baku dikuadratkan, tapi normal baku kuadratnya ada banyak, misalkan ada sebanyak N, maka ini akan berdistribusi chi-square N. Ya. Dari mana, Bu? 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai sebanyak N. Nanti akan menghasilkan distribusi chi-square N. Ini dibuktikan dengan teknik MGF. Tadi yang ada di slide MGF tadi. Nanti silakan kalian cek sendiri ya. Kan sudah diajarkan tekniknya. Berarti tinggal tugas kalian untuk berlatih ya. Teknik MGF. Gitu. Oke.
Jadi di sini distribusi chi-square merupakan distribusi turunan ya. Dari normal baku kuadrat akan menghasilkan distribusi chi-square 1, degrees of freedom-nya 1, kemudian normal baku kuadrat tapi ada sebanyak n, maka akan menghasilkan distribusi baru yaitu chi-square n. Nanti kalau ada sebanyak k ya berarti chi-square k. Ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada distribusi gamma ya. Kalau saya punya X berdistribusi gamma, alfa, beta, maka kalau saya punya Y sama dengan 2X per beta, ini akan memiliki distribusi samplingnya chi-square 2 alfa. Chi-square 2 alfa. Seperti ini. Ya. Ini dengan teknik MGF. Nah, dengan teknik MGF, maka MYT, gitu ya, MYT sama dengan ekspektasi dari eksponen Y, gitu ya. Eksponen Y. Nah, Y-nya kita substitusi dengan 2X per beta. Maka ini menjadi ekspektasi dari eksponen T dikali 2X beta. 2X per beta maksudnya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini adalah MX. Nah, di sini 2T per beta. Gitu ya. Oke. MX. X-nya adalah gamma. Kira-kira MGF dari gamma apa? Coba saya mau dengar suaranya Dini. Dini. MGF dari gamma apa, Dini? Halo, Din? MGF dari gamma apa, Dini? Iya, Bu. MGF dari gamma? 1 min? 1 min beta T Beta T, that's good. pangkat Pangkat min alfa. min alpha, that's good. Oke, terima kasih ya, Din. Iya, Bu. Oke, jadi seperti ini ya. 1 min beta, T-nya kita ganti dengan ini. Ya. 2T, ini saya kasih T, apa ya? Di sini teh 2T per beta ya. Ini maksudnya MGF dari ini nih, gamma. MGF dari gamma. Nah, sehingga MGF dari ini ya. Seperti ini. Min 2 alfa per 2. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini sama dengan, ini betanya bisa dicoret ya. Ini menjadi 1 min 2T pangkat min 2 alfa per 2. Kalau dilihat, ini adalah chi-square ya, chi-square 2 alfa ya. Jadi saya bisa tulis di sini Y ini berdistribusi chi-square 2 alfa. Oke. Ini ya, karena bentuknya 1 min 2T pangkat min V per 2. Jadi V-nya adalah 2 alfa. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini dengan teknik MGF kita bisa peroleh distribusi sampling dari 2X per beta ya, ketika X-nya adalah distribusi gamma, alfa, beta. Ada pertanyaan mungkin? Sampai di sini bisa dipahami ya? Next. Nah, kemudian teorema berikutnya.
Tadi sudah, kalau kita punya chi-square, maka distribusi sampling dari sigma chi-square adalah chi-square juga, tapi degrees of freedom-nya dijumlahkan. Oke. Ini contoh dari yang gamma tadi, ya bisa kita skip. Kemudian teorema berikutnya, ini normal baku dikuadratkan akan diperoleh chi-square 1. Ini juga kita sudah buktikan ya dengan teknik CDF. Kemudian kalau kita punya random sample normal mu sigma kuadrat, maka ini xi min mu kuadrat per sigma kuadrat ini akan berdistribusi chi-square n. Ya, ini sigma xi min mu kuadrat per sigma kuadrat akan berdistribusi chi-square n. Kemudian n dikali x bar min mu kuadrat per sigma kuadrat akan berdistribusi chi-square 1. Ini sudah kita cek. Karena gini, ini adalah z kuadrat kan sebenarnya ya. Ini adalah z kuadrat. Atau saya tulis ini adalah sigma z kuadrat ya. Ini ya ini zi. I-nya 1 sampai n gitu ya. Maka ini akan berdistribusi chi-square n. N gitu ya, chi-square n. Karena apa? Chi-square 1 ditambah chi-square 1 ditambah chi-square 1 harus sebanyak n. Maka di sini chi-square n. Oke. Ini juga chi-square 1 karena sebenarnya ini adalah normal baku ya. X bar min mu kuadrat dibagi sigma kuadrat per n. Atau bisa juga kalau semuanya dimasukkan ke dalam bentuk kuadratnya, maka ini x bar min mu per sigma per akar n kuadrat. Ya. Nah, artinya ini z kuadrat. Normal baku dikuadratkan. Maka pasti akan berdistribusi chi-square 1. Gitu. Oke? Ya. Oke, ya. Next. Teorema berikutnya ini. Jadi kalau kita punya n min 1 dikali s kuadrat per sigma kuadrat, ini akan berdistribusi chi-square dengan degrees of freedom n-1. Ini dapat dibuktikan dengan teknik MGF. Ya. Oke, jadi ini mungkin bisa kita buktikan di pertemuan depan ya, pertemuan ke-7. Jika ada waktu yang masih luang, kita bisa buktikan bersama-sama untuk ini. Kemudian ini juga sama, sebenarnya teorema yang ini dan yang ini sama, hanya saja ini X-nya X normal biasa, sedangkan yang ini pakai normal baku. Sama saja cara membuktikannya ya. Kemudian distribusi studenti, ya, jadi kalau kita punya statistik seperti ini, ya, T ini adalah normal baku dibagi akar chi-square dibagi derajat bebas, maka T ini akan berdistribusi studenti. Ini PDF-nya. Jadi di sini Z-nya normal baku, kemudian ini adalah akar chi-square dibagi derajat bebasnya. Ya, ini distribusi studenti. Yang perlu kalian pahami adalah distribusi studenti ini distribusi turunan ya dari normal baku dan chi-square. Normal baku dibagi akar chi-square dibagi derajat bebas chi-square-nya ini. Gitu, ya. Itu distribusi studenti.
Jadi kalau kalian ketemu di pengujian hipotesis, rata-rata ya satu populasi, misalkan di sini H0 sama dengan mu sama dengan mu 0. H0 bukan sama dengan H0,2. Nggak boleh di sini sama dengan. Nah, kemudian H1-nya kecoret. H1 sama dengan mu tidak sama dengan mu 0, misalkan gitu ya. Ini titik 2 ini ya, titik 2 ini juga. Kalian menggunakan statistik uji apa kalau sigma kuadrat tidak diketahui atau varians populasi tidak diketahui? Maka kita menggunakan statistik ujinya T ya, T-hit kan gitu ya, T atau T-hit ini sama dengan X bar min mu 0 kan gitu ya, per S per akar N. Dan ini kalian bandingkan dengan tabel T dengan degrees of freedom-nya N-1, kan seperti itu ya di MathStat. Gitu. Kenapa ini statistik ini kok dibandingkan dengan tabel T-1? Karena ini adalah distribusi sampling dari statistik ini. Ini sebenarnya ini adalah normal baku dibagi akar chi-square dibagi derajat bebas. Dengan normal bakunya atau Z-nya ini sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N, sedangkan V-nya ini adalah N-1 dikali S kuadrat per sigma. Ya. Ya, jadi ini berdistribusi normal baku atau normal 01 ya. Kemudian yang ini berdistribusi chi-square N-1. Dari mana Bu taunya ini chi-square N-1? Tadi di sini. Ya. N-1 S kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi chi-square N-1. Nah, sehingga kita gunakan dia di sini. Z dibagi ini, saya tulis di sini ya, T sama dengan ini selalu kecoret. T sama dengan ini T ya. Nah, seperti ini. Z-nya X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N ya, dibagi ini akar chi-square-nya, berarti akar N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat dibagi derajat bebas chi-square-nya ini, yaitu N-1. Oke. Nah, sehingga di situ kita bisa coret-coret. Nah, saya ambil pena warna merah ya. Ini saya coret dengan ini, coret dengan ini, dicoret, ini coret. Nah, sehingga akan menghasilkan X bar min mu per S per akar N. Nah, ini sama kan dengan ini? Ini ya. Dan ini statistik T ini akan berdistribusi T atau student T dengan derajat bebas V atau derajat bebas chi-square-nya.
Berarti Tn-1. Gitu. Ya. Jadi ini asal muasal kenapa statistik X bar min mu 0 per S per akar N ini dibandingkan dengan tabel student T N-1, karena distribusi student T N-1 ini adalah distribusi sampling dari statistik ini. Ya. Kita sudah buktikan tadi. Ya. Ini adalah dari normal baku dibagi akar K² dibagi derajat bebas. Ya, menghasilkan distribusi student T dengan degrees of freedom atau derajat bebasnya adalah V-nya ini. Gitu. Ya. Oke, ini distribusi student T. The last but not least, Fisher. Ya, ini slide terakhir materi hari ini. Jadi kalau kita punya statistik seperti ini, atau di buku lain ini tulisnya bukan X ya, tapi F besar. F besar. Terdiri dari 2 buah Chi-square. Jadi distribusi Fisher itu distribusi turunan. Ya. Distribusi turunan dari 2 buah Chi-square. V1 per V kecil 1, ini degrees of freedom-nya, dibagi V2 dibagi degrees of freedom-nya. Ini akan menghasilkan distribusi Fisher dengan degrees of freedom-nya adalah V1, V2. Ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan Chi-square dibagi derajat bebasnya, dibagi Chi-square dibagi derajat bebasnya, ini pasti akan menghasilkan distribusi baru, yaitu Fisher. Ya. Oke, untuk pembuktiannya ini panjang, ini bisa 2 halaman. Ya, dibuktikan dengan teknik transformasi. Begitu juga yang student T ini. Ini pembuktiannya menggunakan teknik transformasi. Panjang sekali, tapi itu ini ya, maksudnya additional. Ya, kalian bisa buktikan, bisa tidak. Ya, yang ingin saya sampaikan intinya di sini adalah normal baku dibagi akar Chi-square dibagi derajat bebas pasti menghasilkan distribusi student T, ya, dengan degrees of freedom student T-nya adalah degrees of freedom Chi-square-nya. Itu poin utama yang saya sampaikan. Ya. Kemudian untuk yang Fisher, poin utama yang saya sampaikan adalah distribusi Fisher ini merupakan turunan dari 2 buah distribusi Chi-square, yaitu dalam bentuk Chi-square 1 dibagi degrees of freedom-nya, dibagi Chi-square 2 dibagi degrees of freedom-nya. Ya. Statistik ini menghasilkan sebaran atau distribusi sampling Fisher, ya, dengan degrees of freedom-nya V1, V2. Jadi itu poin penting yang ingin saya sampaikan. Nah, sehingga kita bisa lihat untuk yang soal nomor 6, ini kan soal untuk responsi ya. Kita bisa gunakan pemahaman tadi untuk mengerjakan soal nomor 6. Jadi X ini berdistribusi normal biasa, Z adalah normal baku. Ya. Contohnya yang A misalkan. X1 dikurang X2, berarti normal dikurangi normal. Kira-kira akan berdistribusi apa nih? Dengan teknik MGF ini bisa nih ya, akan berdistribusi normal juga. Tapi di sini kalian tidak diminta menjabarkan pembuktiannya dengan teknik MGF. Di sini kalian hanya diminta untuk menyampaikan atau state gitu ya, apakah ini named or unknown. Kalau ini berarti named ya, karena pasti akan berdistribusi normal juga nanti. Nomor 2 juga name ya kan. Nah, karena ini normal tadi ya sigma dari X2 dan X3, nah ini akan menghasilkan normal juga. Kira-kira yang C apa ini? Coba, saya mau dengar suaranya Mutia. Normal baku kuadrat dibagi normal baku kuadrat. Kira-kira yang C akan berdistribusi atau tidak? Name or unknown, Mutia. Halo? Bu. Ya, yang C? Yang C ini kira-kira menurut Mutia akan berdistribusi apa ini? Normal baku. Ini tadi Z1 kuadrat itu berarti normal baku kuadrat ya. Ini normal baku kan Z-nya ya. Berarti ini normal baku dikuadratkan dibagi normal baku dikuadratkan.
Maka sebenarnya ini adalah distribusi chi-square 1 ya, dibagi chi-square 1 juga. Gitu ya. Ini dibagi derajat bebasnya dibagi 1 berarti. Kemudian yang ini juga dibagi derajat bebasnya berarti dibagi 1. Nah, ini akan berdistribusi apa, Mutia? Chi-square dibagi chi-square. Distribusi T, Bu. Are you sure? Berarti di sini kita ini chi-square 1 dibagi degrees of freedom-nya dibagi chi-square 2 dibagi degrees of freedom-nya. Kalau yang studenti tadi normal baku dibagi akar chi-square dibagi degrees of freedom. Ini kalau studenti. Berarti ini yang C akan berdistribusi Fisher. Fisher. Yes, Fisher. Fisher dengan degrees of freedom-nya 1,1. Gitu. Ya. Oke. Kemudian yang D. Yang D, kira-kira ini akan berdistribusi apa? Coba, ada yang bisa jawab? Ada yang mencoba jawab? Yang D? Wants to answer? Ini berarti chi-square 1. Ya, karena normal baku dikuadratkan, berarti chi-square 1 ditambah chi-square 1 juga. Karena normal baku. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Lalu? Chi-square derajat bebasnya 2. Yes, that's Chi-square great. 2. Yes, that's great. That's good. Oke, that's right. Betul, ya. Oke. Kemudian yang E. Ini berarti normal baku kuadrat ya, berarti chi-square dikurangi dengan chi-square. Kira-kira apa distribusinya ya? Apa ini ya? Bu. Kenapa? Unknown, Bu. Unknown? Iya. Nanti ini diselesaikan dengan teknik MGF ya. Silakan nanti dicek dulu. Berarti MGF dari ini dibagi MGF dari ini. Ya. Kalau dikurangi kan dia jadi dibagi ya. Kalau ditambah dia kan tadi dikali MGF-nya. Nah, ini karena dibagi maka MGF dari ini dibagi MGF dari ini. Oke? Berarti nanti MGF dari chi-square dibagi MGF dari chi-square. Apakah hasilnya? Nanti dicek ya. Kalau ini? Normal baku dibagi akar chi-square. Dibagi derajat bebas. Apa kira-kira? Ini berarti chi-square 1 ya. Dibagi 1. Oke. Maka ini akan menghasilkan distribusi T, ya, student T, dengan degrees of freedom-nya 1. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Ini yang ada penjelasannya rinci, ini berarti yang sudah pasti named. Ya, nanti silakan dicek. Nah, ini juga name ini tadi ya. Nah, silakan dicek yang A dan E kira-kira apa ya? Ya. Name kah or unknown kah? Nanti harus, kalau yang unknown harus ada penjelasannya ya. Misalkan yang tadi ini, kalian cek MGF-nya. Ada nggak MGF-nya? Gitu ya. Bisa dianalogikan apa enggak? Begitu pula yang A dan E ini ya. Kalau yang ini sudah pasti berdistribusi normal. Kira-kira normal dengan mu dan varians berapa? Mu-nya ini 1, ini 2. Ya, silakan. Mu-nya 1, Bu. Mu-nya 1, are you sure? Mu-nya 3, Bu. Mu-nya 3,
Betul, di sini berarti 3 mu ya. Iya, Bu. Terus variansnya 5. 5. 5. Oke, that's right. 5 sigma kuadrat. Ya. Oke, that's good. Ya, betul ya. Nah, berarti nanti tinggal dicek coba yang A dan E ya. Nah, kalaupun nggak ketemu berarti unknown gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Jadi ini adalah responsi pertemuan hari ini ya, yang nomor 6. Silakan nanti dicoba. Kemudian untuk yang soal yang lain, nih soal latihan, kalian bisa selesaikan sebagai tambahan latihan ya. Oke, jadi itu yang saya sampaikan untuk pertemuan ke-6 ini cukup padat ya, tapi berbobot sekali tadi ya. Padat dan berbobot. Apa bedanya padat dan berbobot? Ya pokoknya itulah ya, materinya berbobot maksudnya. Materinya berat tapi ini penting ya. Penting karena dipakai untuk materi-materi selanjutnya. Oke, kelas ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Nggak ada? Kalau tidak ada saya stop share ya. Nanti kalian bisa melanjutkan mengerjakan untuk yang responsi. Jangan lupa di-upload di GC sebagai presensi hari ini ya. Oh ya, saya perlu sampaikan untuk yang kemarin saya diingatkan sama BAK, semua dosen sih ya diingatkan. Mahasiswa itu diharapkan kehadirannya di Zoom. Jadi karena ada presensi responsi tapi mahasiswanya tidak hadir Zoom. Nah, itu dicatat tuh sama BAK ya. Jadi kalau ada kalian di sini yang terkendala join di Zoom, sampaikan ke dosennya. Jadi jangan hanya diam-diam tiba-tiba responsinya ada gitu. Nah, jadi harus hadir di Zoom ya. Jadi kalau ada kendala sinyal atau sakit harus izin ke dosennya. Gitu. Karena menurut administrasi BAK ketika tidak hadir di Zoom tapi ada responsi itu dinilai tidak valid responsinya ya. Jadi sebisa mungkin hadir di Zoom ya. Padahal sebenarnya kan kita diuntungkan juga ya, lebih ringan loh sekarang ya. Kalau dulu kan untuk hadir di kelas kalian harus jalan kaki ke kampus, ya kan? Antri di lift untuk bisa duduk di dalam bangku kelas, rebutan pula bangkunya kan gitu ya, rebutan duduk di belakang maksudnya. Nah, sekarang kan mudah sekali hanya dengan menyalakan laptop. Bahkan ketika laptop tidak bisa pun kalian bisa pakai HP. Ya kan? Jadi dengan segala kemudahan yang sudah ada itu justru harusnya lebih tertib ya, lebih tertib, lebih semangat hadir gitu ya, karena tidak ada kendala, paling kendalanya Bu ini sinyalnya kurang bagus, tapi kan bisa join and then kalau putus join lagi gitu. Itu kalau memang niatnya benar gitu ya untuk mencari ilmu gitu. Dan itu yang kemarin sudah diketemukan oleh BAK beberapa mahasiswa dan diinformasikan ya ke dosennya, ini mahasiswa ada responsnya tapi kehadirannya di Zoom tidak ada. Nah, tuh ya. Jadi ada warning. Nanti kalau sudah di warning tapi masih terjadi ya mungkin sanksi yang diberlakukan gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul. Manfaatkan kesempatan yang kalian punya untuk belajar dengan betul-betul. Bahkan kemarin ada loh mahasiswa saya tuh sedang sakit. Ibu maaf saya sedang sakit jadi nanti mungkin saya menyimak tapi saya pasif. Gitu. Jadi dia ikut Zoom tapi mendengarkan. Gitu. Tapi ketika ditanya nggak bisa karena dia sambil terbaring di rumah sakit. Jadi dia dirawat di rumah sakit tapi sambil ikut Zoom. Saya tanya, nggak apa-apa, kamu kalau di rumah sakit istirahat saja kan bisa pakai surat dokter, ya keterangan rawat, karena dirawat kan di rumah sakit. Tidak Bu, saya masih bisa membuka HP, berarti saya masih bisa ikut kuliah. Karena saya ikut kuliahnya tidak harus berjalan kemana-mana, saya tidak harus naik tangga atau apapun, saya cukup dengan membuka HP saja, saya sudah bisa ikut kuliah. Gitu. Ya, itu apa ya? Menurut saya suatu hal yang perlu dicontoh ya.
punya militansi seperti itu dan kesungguhan betul-betul untuk belajar gitu. Karena kan simple aja, tinggal membuka HP, klik link Zoom-nya, itu sudah ikut di kelas. Ya, sesimpel itu. Jadi kalau ada yang dengan alasan yang diada-adakan gitu ya, kemudian tidak ikut Zoom, menurut saya ya itu ya, gimana ya? Ya seperti itulah, kalian bisa menilai sendiri. Ya, jadi sudah dengan segala kemudahan yang ada, harusnya bisa dioptimalkan gitu ya. Kalau misalkan koneksinya terhambat, misalkan terlempar, kan bisa rejoin ya, sambil menginformasikan ke dosen. Maaf Ibu, tadi saya terlempar, saya sedang mencoba untuk kembali join gitu. Ya, dan itu ya terrecord ya. Zoom kelas ini kan ada datanya di tim IT. Jadi akan ada mahasiswa tuh nama-namanya ada ya. Mahasiswa yang tidak ikut Zoom di pertemuan sekian tapi responsinya ada gitu. Nah, khawatir saya nanti menjadi hambatan ketika mau UTS atau mau UAS. Begitu keluar presensi, kalian merasa, oh saya responsi kok gitu. Tapi kok saya dinilai tidak hadir? Bisa jadi karena sebabnya tidak ikut Zoom gitu. Ya, itu kan administrasi dari BAK gitu ya. Kita nggak tahu dan mereka merekam sistem ini gitu. Ya, jadi upayakan betul-betul untuk tertib ya mengikuti Zoom meskipun dalam keterbatasan yang ada. Gitu ya, karena ya itu satu itu sebagai cara untuk saling menghargai ya, saya menghargai kalian dan kalian menghargai dosen. Yang kedua itu ini ya, menunjukkan kesungguhan mahasiswa untuk betul-betul belajar atau tidak gitu ya. Itu kalau bisa saya sampaikan ya terkait kemarin ada evaluasi dari BAK seperti itu ya. Oke, jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang sangat padat tadi dan bermanfaat tadi ya bisa disimak dengan baik, dipahami dengan baik. Saya tidak bosan-bosannya berpesan ya kepada mahasiswa, apa yang kalian pelajari itu tidak ada sesuatu yang sia-sia gitu ya. Jadi kalau kalian pelajari betul-betul, nanti kalian pada suatu saat kalian, oh iya ini dulu loh yang diajarin sama Bu Ika. Oh iya ini loh yang diajarin sama bapak itu, bapak ini, ibu ini. Gitu. Ya, ilmu itu tidak ada yang sia-sia, ilmu itu selalu bermanfaat ya. Jadi kalian harus betul-betul pahami setiap sesi itu belajar apa itu harus kalian pahami betul ya. Oke. Nah, mungkin itu ya, terima kasih kebersamaannya dan kehadirannya di pertemuan ke-6. Stay safe, stay healthy, and stay happy ya, karena semakin dekat menuju UTS, kalian harus jaga kesehatan ya. Yang paling utama kondisi sehat dulu sebelum ujian itu. Preparation pertama harus dalam kondisi sehat. Kalau kalian kondisi sehat, kalian bisa belajar dengan optimal, mengerjakan soal dengan optimal juga gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Oke, Ibu. sama-sama. Terima kasih semuanya. Tetap sehat selalu ya. See you next week. Oke, saya izin end Zoom ya.